Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami kembali mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kami. Terima kasih ya Allah Roh Kudus atas setiap bimbingan-Mu pada saat hari ini Bapa yang baik. Kami mau siapkan hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu Bapa yang baik, berkati urapi setiap lektor yang akan membacakan firman-Mu Bapa yang baik. Biar setiap firman-Mu yang dibacakan boleh sampai dalam hidup setiap kami dan boleh kami mengambil sebuah rema untuk kehidupan kami, untuk hari-hari kami, Bapa yang baik. Terpuji dimuliakan Engkau Bapa yang baik. Kami percaya Engkau memberkati setiap rektor dan hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan-Mu Bapa yang baik. Biar setiap kami Bapa boleh dituntun oleh kebenaran firman Tuhan menjalani hidup ini Bapa yang baik. Terpuji dimuliakan Engkau Allah yang kudus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Richard Manurung. Pembacaan Alkitab hari ini Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan 10 nanti dibacakan oleh Ibu Sarma, dan 1 Korintus 14 ayat 1 sampai dengan 40 dibacakan oleh Pak Apul. Silakan dimulai Ibu Sarma. Silakan Bu. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 24 ayat 1 sampai 10. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan, dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan, dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Selah. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk ke Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Selah. Demikian. Satu Korintus 14. Kejarlah kasih itu, dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi, saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah, atau pengetahuan, atau nubuat, atau pengajaran.
Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi, seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu, apakah yang dimainkan seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau, jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ada banyak, entah berapa banyak, macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa, supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa untuk bahasa roh, maka rohku lah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab, jika engkau mengucapkan syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah, bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing aku akan berkata kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dengan tiap-tiap orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata. Sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Jadi bagaimanakah sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat, dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang diantaranya berkata-kata, dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat, seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dari beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera.
Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri, seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi, atau orang yang berpendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu, saudara-saudara, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Demikian firman Tuhan. Terima kasih para lektor yang sudah membacakan ayat Alkitab, Ibu Sarma dan Pak Apul Syahan. Sebentar kita akan mendengarkan renungan dengan judul Dewa Perang oleh Gembala kita, Pastor Dr. Joseph Pauljang. Kepada Pak Paul dipersilahkan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan pengharapan yang teguh, hati yang percaya, ya, hati yang percaya terus ya. Kalau percaya berarti harus rajin berbuat baik, karena perbuatan baik adalah bukti kamu percaya. Di dalam segala keadaan, di dalam segala kesulitan, di dalam segala penderitaanmu, tetap berbuat baik. Dan tetap berbicara yang baik. Berbicara yang positif, yang membangun. Ya, aduh mati aku, aduh mati aku, aduh mati aku. Loh, itu saudara, di dalam kekristenan ya, yang namanya perang itu tuh bukan perang melawan melawan para mujahidin, melawan Hamas, bukan ya. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan sebuah angkatan bersenjata. Peperangan kita ini ada di alam roh ini loh. Peperangan roh ini adalah sebuah ambience, sebuah atmosfer, ya, sebuah sphere, ambience. Yaitu apa? Kamu menciptakan suasana. Dengan apa? Dengan perkataanmu. Ya, kalau kamu di rumah sering mencaci maki, di rumah sering ngutukin, maka suasana di rumah, atmosfer yang terbentuk, ya penuh dengan kutuk ya. Kalau kamu di rumah suka grundel, menggerutu, ya maka atmosfernya, ambience-nya juga menggerutu. Rumahmu itu jadi nggak enak karena kamu sering menggerutu itu loh, sering ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh. Siapa di sini yang suka ngomong jelek di rumah? Suasana rumahmu pasti nggak enak. Ya, misalnya orang yang sering marah-marah di rumah, kayak saya kan dulu suka marah-marah ya. Hampir tiap hari saya marah-marah ya, marah itu saya tidak terkendali ya. Pertamanya ya, mungkin selama 4 tahun itu ya, saya tiap hari marah-marah sampai bahkan sampai rumah aja berantakan, sampai rumah aja gelap ya. Marah-marah orang tegang semua di rumah ya. Tiap hari marah-marah, tegang terus di rumah. Dulu papi saya juga sama ya, marah-marah terus. Jadi kita di rumah tegang terus ya, nggak enak ya suasananya ya. Mau ngomong aja kita kudu bisik-bisik. Saking tegangnya di rumah ya. Itu kan atmosfer yang kamu bangun kan. Atmosfer yang kamu ciptakan di rumahmu. Tetapi kalau kita suka mengucap syukur, ya, maka atmosfer yang kita bangun adalah sebuah ucapan syukur, atmosfer surgawi. Kalau kamu tadi suka marah-marah, suka ngutukin, atmosfer yang kamu bangun adalah atmosfer kematian. Kutuk, kamu salah dikit, dikutukin, kamu salah dikit apa, ya misuh, kamu salah dikit apa.
Ya dulu saya pernah ada kerabat yang tiap pagi jam 4 pagi dia ngutukin orang ya. Tiap pagi dia bawa air kencingnya dia dicipret-cipretin ke pintu-pintu di pintu-pintu. Itu ngeri sekali ya. Waduh, sambil ngeliat mukanya serem ya. Bayangin. Sehingga itu tadi ya, kita suasananya ada suasana yang tidak enak ya. Tapi coba ya, ketika kamu coba membangun ucapan syukur. Semua simpel ya, ucapan syukur itu loh. Terima kasih Tuhan pagi-pagi bangun, terima kasih Tuhan. Ya kan, terima kasih Tuhan, jangan mengeluh. Maka kamu sudah menciptakan suatu ambience, suatu atmosfer yang baik. Dan itulah peperangan kita seharian. Ya 24 jam sehari, bahkan dalam tidur pun kamu mimpimu jelek loh. Dalam tidur pun kamu mimpinya jelek kalau kamu penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, intimidasi, penuh dengan, ya kan? Tapi kalau dalam kehidupanmu sehari-hari, walaupun tekanannya besar, kamu bilang, terima kasih Tuhan, Jehovah Jireh. Terima kasih Tuhan, Jehovah Shalom. Maka tidurnya pun enak ya. Dalam tidurnya pun kamu mimpinya nggak mencekam. Apalagi kalau yang sering bermimpi saat tidur ya, gelombang elektromagnetiknya terlalu banyak dalam otakmu itu, ya kan? Maka kamu akan kebawa ya kan, alam sadarmu kebawa dalam alam bawah sadarmu dan menciptakan mimpi-mimpi yang aneh dan meresahkan. Akhirnya bangunnya nggak enak lagi, tertekan lagi, akhirnya kamu depresi karena perulangan. Akhirnya kamu depresi, akhirnya pengen bunuh diri. Nah, terus kamu bilang apa? Wah, ini dikuasai oleh roh apa gitu kan? Padahal bukan, karena depresi, karena perulangan. Tapi kalau kita sering mengucap syukur, keluarga-keluarga, suami istri yang mengucap syukur dan sepakat, kita kalau lagi khawatir sesuatu, ya kita langsung teriak, Jehovah Shalom, Jehovah Rohi, Jehovah Jireh. Ya, ayo sama-sama yuk, Jehovah Jireh. Ya sekalipun hati itu berat mau teriak. Sekalipun hati itu berat mau teriak, tapi kita langsung. Dan saya memberi contoh. Bangun pagi-pagi, terima kasih Tuhan kau baik. Terus ya, malam-malam ngelilir, terima kasih Tuhan kau baik. Itu adalah sebuah nubuatan. Ya, ada sebuah perkataan nubuat. Karena perkataan itu yang akan menciptakan, bergema dan menciptakan. Semakin kamu yakin dengan perkataanmu, semakin itu bergema. Makanya hiduplah di dalam kekudusan. Sehingga perkataanmu itu berkenan kepada Tuhan dan jadi. Kalau gitu aku tidak hidup dalam kekudusan, nggak usah berkenan, nggak apa-apa. Supaya nggak usah jadi kalau aku mengeluh. Justru tambah jadi. Karena ditangkap sama iblis. Perkataanmu yang jelek itu ditangkap sama iblis. Keluhan-keluhanmu itu ditangkap sama iblis. Dibuat, dibikin satu, ya kan? Dibikin dekorasi. Kamu ngomong jelek satu. Aduh, begini ya. Aduh, aku kecewa. Tangkap satu. Buat dekorasi di tembok. Ya kan? Aduh, aduh kok begini ya. Aku kecewa. Tembok, tempel, gambaran. Aduh, waduh orang itu begini ya, orang itu tempel satu lagi di tembok. Orang mah di tembok tempelannya bagus ya, lukisan-lukisan yang indah. Saya sama Bu Marjuni sama Bu Lianti, Bu Mantu dulu pergi ke St. Moritz, danau yang indah saya tempel. Ada lukisan keluarga anak saya, foto keluarga. Ini mah kamu lukisan di dindingnya kan, caci maki, sumpah serapah, keluhan. Ada kamu genderuwo. Ada nggak orang di rumah yang lukisannya genderuwo, kuntilanak, Dracula ditempel dijejer? Kasih dupa, kasih menyan, kasih canang. Waduh, terus kayak rumahnya dukun, saudara. Begitu masuk suasananya gimana kamu? Serem. Nah itulah kamu kalau tiap hari mengeluh. Kalau tiap hari kamu ngerundel, ngerutu, ngutukin. Itu sama seperti kamu, rumah kita, kamu tempeli dinding-dinding itu. Nah, itu membangun ambience. Makanya hidup kamu sakit terus, sakit penyakit, kebangkrutan, sial. Keluarga kamu tidak bahagia, curiga, fitnahan terus-menerus.
Akhirnya kamu depresi kalah. Akhirnya, iya kan? Coba deh kamu lakukan. Sekarang dibalik. Hidupmu dalam kekudusan, jaga hidupmu dalam kekudusan. Lalu kamu mulai, terima kasih Tuhan, ada burung-burung yang indah ditempel. Terima kasih Tuhan, kamu tempel, ada sungai, pegunungan yang indah. Terima kasih Tuhan, haleluya, kamu tempel lukisan keluarga yang manis. Terima kasih Tuhan, kamu tempel lukisan bayi yang imut, yang lucu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Tiap hari kamu bangun, ada pohon di jendela, ditempel, ada kamu tanam dekorasi di dalam rumahmu, maka rumahmu jadi sesuatu rumah yang indah, seperti taman, seperti kebun. Ya kan? Ketika kamu bicara, perkataanmu itu membangun orang datang. Aku kok merasa kayak rumahnya enak sekali ya. Rumahnya kok enak sekali ya. Ya kan? Itulah peperangan kita setiap hari. Begitu rumahmu enak, ketika rumahmu nyaman, kamu punya hati yang mantap, kamu keluar menghadapi masalah lebih teguh, lebih kokoh. Kalau rumahmu singit, kamu menghadapi masalah, kamu juga ruwet. Ada nggak yang masuk rumahnya isinya menyan, isinya segala macam ya? Anda membangun ambience rumahmu itu dengan menyan, dengan di ujung-ujung sana itu ada sembayangan apa, ya ada penangkal setan, ada hiu, wah serem sudah masuk rumah begitu kayak masuk rumah hantu. Ya kan ada penangkal setannya, ada kunci, udah gitu ada kuncinya. Oh ini abunya mama, oh ini abunya engkong, ini abunya, wah dikasih satu-satu, saudara, terus ada patung leaknya lagi melet begitu ya, waduh. Lalu bayangin rumah orang begitu itu seperti apa orang-orang di dalamnya? Apakah bisa nggak damai begitu? Nggak bisa. Coba kamu singkirkan tuh semua dari itu. Dan bikin yang bagus ya, lukisan yang bagus. Keluarga, setiap anggota keluarga selalu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kau baik, haleluya. Jadi anak-anakmu bicara yang positif, yang baik. Apa yang akan terjadi? Itulah genderang perang. Ku dengar suara perang, ku dengar suara Tuhan. Perang melawan iblis. Tapi kalau kamu tiap hari rumahmu diberi perkataan-perkataan yang tidak baik, maka yang kamu dengar adalah genderang perang kekalahan. Mundur, tarik balik. Kalah kamu tiap hari. Suara sangka kalah itu, suara nafiri itu harus terang jelas, nafiri kemenangan. Dengan apa? Haleluya, Jehovah Jireh, Jehovah Sebaot, Jehovah Shalom. Kamu harus jelas di rumah. Nafiri kemenanganmu itu harus jelas. Ya, kamu lihat tagihan banyak sekali, ada tagihan air, tagihan listrik, tagihan utang ini, utang itu. Aduh, gimana cara ngaturnya ya? Jehovah Jireh. Sempet lagi, nggak apa-apa. Yang penting kamu Jehovah Jireh dulu. Jehovah Jireh, nggak apa-apa, tenang aja. Kayak saya Jehovah Jireh ya selesai juga masalahnya. Yo, siapa di sini ya kan punya utang kayak saya 13.000, sekarang tinggal 30% ya, ini selesai juga. Dikit kelar juga, buyang. Tapi Jehovah Jireh selesai juga, ya kan, tenang. Sebetulnya kan itu hanya ilusi saja, nyatanya kan nggak apa-apa kan, tetap makan enak. Sampai saya kudu puasa, kudu makan sayur toh. Kudu puasa supaya saya sehat, kalau enggak stres enggak juga, biasa aja. Kalau dipikir stres, siapa suruh kamu mikir? Ya biasa saja, ya sudah jalanin, ucapin syukur, diatur yang benar, ditelepon, diadapin. Ya, enggak masalah apa-apa. Itu tuh biasa. Ya kan? Masalah-masalah yang kamu hadapi itu masalah biasa. Tenang saja. Ucapkan yang positif. Jangan yang itu tuh mempengaruhi yang lain. Loh, kalau kamu pikir mumet ya. Loh, wow, di debit saya minus semua. Kaget degan tiap hari ya minus begitu, uang berapapun masuk hilang. Wah, kaget, panik. Ya kan? Nah, terus kemudian kita nggak diatur aja. Ya setahun kemarin kita salah. Didiamkan, sekarang enggak, sekarang pakai rekeningnya anak saja, uang masuk semua.
Jadi uang ini biar kita masukin, kita jatah. Jadi kita gak kaget. Kalau sampai nggak bayar, ya udah kita stop dulu, nggak apa-apa. Kita telepon, kita nggak bisa bayar bulan ini. Nah ini supaya yang ini jangan sampai kacau. Yang utama yang harus bayar kan bayar rumah, ya kan, bayar rumah, bayar listrik, air kan nggak boleh sampai. Karena kalau listriknya mati kita repot, harus diusir dari rumah ya nggak 6 bulan ya. Kalau 6 bulan nggak bayar itu baru diusir dari rumah. Ya itu pun masih ada pertolongan lagi. Itulah enaknya tinggal di Belanda ya. Tetapi kan malu lah, masa saya hamba Tuhan nggak sampai nunggak bayar rumah. Puji Tuhan sampai hari ini nggak pernah nunggak ya, kita bayar rumah telat beberapa hari sering ya kan, tapi nggak pernah nunggak. Itulah ya saudara ya, jadi jangan takut ucapannya hal yang positif. Akhirnya segala yang positif jadi hari ya selesai juga masalah-masalahnya, kelar juga. Ya tahun depan ya mudah-mudahan sudah nggak ada utangnya saya. Beberapa bulan, kurang lebih 3 bulan lagi kan, Oktober, November, Desember. Mudah-mudahan ya selesai. Ya kan? Nah, ternyata memang ada banyak kesalahan kemarin. Salah laporan pajak, ini kita evaluasi kenapa salahnya di mana ya. Setelah kita beresin ya mudah-mudahan nggak ada masalah. Peperangan rohani, itu peperangan rohani. Kita jadi sadar, kita jadi waras salahnya di mana, kita bisa memperbaiki. Kalau saya putar, kalau saya mengeluh, kalau saya wah panik, ya kalau kita di dalam tekanan nggak ketemu masalahnya di mana. Panik tok isinya, akhirnya selama 2 tahun, wah hidupnya stres tegang. Kalau kan kita santai saja. Nyampe sendiri nanti. Santai saja. Saya bilang ini tanah perjanjianku. Ya kan? Ya tadi itu dilala ya, saya jadi warga negara Belanda itu memang ya sukacitanya itu mengalahkan itu tadi ya, semua yang aneh-aneh itu tadi. Wah, saya sudah jadi warga negara Belanda. Itu tuh mengalahkan yang tadi itu. Ya saya mau bekerja juga bisa, cuman tadi saya udah janji sama Tuhan tidak kerja sekuler, saya harus hidup dari Injil. Nah, akhirnya anak yang ngalah, anak kerja part time, waduh lumayan, bisa ini ya bisa makan enak karena ada uang tambahan kan, bisa makan enak. Nah gitu ya, enak saya kerja lumayan, bisa tambahan makanan enak lagi, gitu ya. Jadi ada bantuan-bantuan dan itu semua kita bersatu. Kenapa? Karena tenang hatinya. Wah kita pelayanan, wah tetap kencang dikendorin, enggak mas saya bilang kendorin mah dikit, enggak kacar. Kalau kita malah mau bikin shelter ini, kan jangan kasih kendo, jangan kasih kendo. Kita lagi mau merebut Eropa dari tangan kadrun kok, dari tangan iblis kok. Jangan kasih kendo. Itulah peperangan kita, perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan yang membangun. Bahkan dalam lagi marah pun hati-hati, jangan mengucapkan yang jelek. Kesel nggak apa-apa, tapi jangan mengucapkan yang jelek. Selalu ucapkan hal-hal yang positif. Ya, Tuhan adalah Panji, Tuhan Jaya Perkasa, Tuhan Raja Kemuliaan. The warlord apa? Bukan warlord jihad. Bunuh orang Islam, bakar Istiqlal, bukan. Masalahnya gerejanya saja, ya isinya ya tadi ya, gerejanya saja nggak memberkati, makanya akhirnya ya umatnya jadi brutal. Ya kan, kita memberkati kan, makanya dengan ucapan syukur, perkataan ucapan syukur, kita bilang kita akan berkati. Kita akan berkati, dan kita lakukan, kita memberkati. Tidak boleh ada yang miskin di tengah kita. There is no poor among us. Tidak boleh ada yang miskin di tengah kita. Dan kita memberkati. Itu senjata peperangan. Itu adalah sebuah peperangan. Ya, memberi makan diakonia itu adalah sebuah doa perang. Ya, kemarin Koden juga, entah Koden ngutip saya, entah kita memang punya pengetahuan yang sama ya. Ngapain kamu doling-doling doa keliling semprot-semprot, katanya Koden ya, saya taruh di Facebook saya itu. Kamu tahu nggak, iblis itu kalah kalau kamu kasih makan. Kalau kamu kasih orang-orang miskin ini makan, jemaatmu nggak boleh ada yang lapar. Iblis itu bakal kalah. Nggak perlu kamu doling-doling semprot-semprot. Persis ya yang sudah saya ngomong. Kamu nggak perlu doling-doling, ngapain doling-doling. Kamu nanti pusing 7 keliling malah, ya kan, doling-doling malam-malam jam 12 malam doling-doling.
Ya waktunya kamu lagi melayani suamimu atau istrimu, malah kamu doling-doling, malah kamu melayani orang lain. Aduh, pusing 7 keliling kamu nanti dibuat sama iblis. Dipermainkan. Bukan doling, kasih makan lingkunganmu. Itu adalah doa kelilingmu. Itu adalah doa mengelilingi tembok Yeriko. Kasih makan. Kasih makan lingkunganmu. Itu adalah peperangan kita. Dimulai dengan di rumah. Mengatakan hal yang positif kepada istrimu, suamimu, anak-anakmu, keluargamu. Dan kemudian kamu membagi hal yang positif. Itu peperangan loh. Kamu membagi buah rohmu itu adalah sebuah peperangan. Kalau setiap orang punya attitude yang sama, maka rumah itu akan menang, rumah tangga itu akan menang. Maka masa depan kamu pun akan baik. Nggak urusan sio jong apa segala macam, nggak urusan. Jong itu apa sih jong? Hari sial. Kamu nggak akan sial, karena yang kamu pikir sial itu mendatangkan kebaikan. Ya saya kemarin ya, aduh mobilnya rusak. Kalau mobil saya nggak rusak, saya akan terikat mobil itu selamanya dan pengeluaran saya 2 kali lipat daripada hari ini. Untung mobilnya itu rusak, saya ganti mobilnya, dapat mobil yang baru, operasional lebih murah, separuhnya. Untung mobil itu rusak, kalau nggak saya nggak berani. Karena saya kurang, ya kan Tuhan mungkin sudah suruh, tapi saya takut karena itu mobil pemberian dari Tuhan. Nah, sekarang akhirnya saya dapat mobil yang lebih baru, lebih bagus, ya kan? Lebih murah. Saya baru ngerti saya bisa caranya begini ya, bisa lebih murah. Nah, akhirnya saya tambah hikmatnya. Ada banyak hal yang kelihatannya itu tidak baik, tapi ketika kamu sudah jalanin, ternyata baik. Karena kamu positif, karena kamu selalu mengucapkan dan kamu berpikir Tuhan baik, rancangan Tuhan sempurna. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadilah baik. Nggak usah bakar Istiqlal, nggak usah ngebom Istiqlal, perang itu. Perang itu cukup. Ya kamu ucapkan yang baik, perkataan yang baik setiap pagi, setiap hari, setiap saat. Dan lakukan yang baik. Berbuat baik kepada sesama. Itu peperangan yang real. Kamu akan menang dalam peperanganmu. Ya, dengan segala hal-hal yang baik. Ya, Tuhan Yesus memberkati.